Ya, setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis dari jarak ya, tadi di slide sebelumnya yaitu menjelaskan 3 jenis jarak yang biasanya digunakan. Ada Euclidean, kemudian ada Manhattan, dan juga yang terakhir Minkowski distance. Nah, untuk berikutnya yaitu terkait dengan setelah keyword jarak tadi ya, untuk menghitung jarak similarity. Nah, kita misalnya sudah mendapatkan klasternya, maka berikutnya pertanyaannya adalah apakah klaster kita itu sudah cukup baik gitu. Nah, kalau klaster kita sudah cukup baik, apa tandanya atau maksudnya parameter yang digunakan apa? Nah, di sini ada cluster evaluation. Jadi di cluster evaluation ini memang nanti ada 2 jenis karena memang cluster itu berusaha untuk mengumpulkan data yang similar ke satu kelompok dan yang relatif berbeda, yang relatif jaraknya jauh, akan dibedakan dalam klaster yang berbeda. Nah, di sini ada 2 jenis yaitu intra-cluster cohesion atau compactness ya. Jadi cohesion measure, cohesion ini mengukur bagaimana seberapa dekat gitu ya suatu data di dalam satu klaster. Jadi dia mencoba si intra-cluster gitu ya, cohesion itu mencoba untuk mengukur bagaimana dekatnya sebuah data dan data itu dengan data cluster centroidnya atau pusat klasternya. Nah, di sini menggunakan sum of square error ya. Jadi parameternya itu SSE. Nah, nanti pada saat detail algoritmanya akan saya jelaskan lagi. Kemudian berikutnya adalah intercluster separation atau isolation. Nah, di sini kebalikan dari intraclusternya. Ini jadi intercluster itu dia mengukur bagaimana terpisahnya gitu ya antara satu klaster dengan klaster lain. Nah, jadi secara hipotesa atau mudahnya gitu ya, bahwa pemisahan ini berarti intinya bisa diukur ya, salah satunya yaitu seberapa berbedanya pusat klaster satu dengan klaster yang lain. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, berapa jumlah klasternya gitu ya. Jadi seperti yang saya berikan ilustrasi pada saat di kelas, dosen memberikan tugas dan meminta mahasiswanya membentuk kelompok, dosen sudah menentukan jumlah kelompoknya. Nah, di sini pun sama gitu ya. Jadi pada klaster salah satunya adalah ada beberapa approach atau pendekatan. Jadi misalkan kita punya data di sini, ya yang kiri itu adalah 3 klaster, sedangkan yang kanan adalah 2 klaster. Nah, bagaimana menentukan 3 dan 2 klaster gitu ya? Kapan data ini dibagi menjadi 3 klaster dan kapan data ini untuk membentuk 2 klaster. Nah, di sini ada 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama memang jumlah klasternya fix, biasanya disebutkan jumlah K-nya atau jumlah klasternya ini. Jadi kita fix misalnya jumlah klasternya adalah 3, jumlah klasternya adalah 2. Kemudian berikutnya adalah kita bisa menemukan klaster yang terbaik gitu ya. Jumlah klaster terbaik tergantung dari fungsi kriteria tertentu. Jadi di sini jumlahnya itu bervariasi, tujuannya adalah untuk menemukan klaster yang terbaik untuk data tersebut gitu ya. Nah, ini nanti ada 2 pendekatan. Kita akan belajar lebih detail di saat kita masuk algoritmanya. Nah, di sini ada beberapa teknik clustering ya. Jadi secara tree atau pohon kita bisa representasikan ya. Jadi ada clustering yaitu hierarkikal, nanti ada dibagi menjadi divisif dan aglomeratif. Kemudian Bayesian itu ada decision based dan parametric, dan partisional ada centroid, model based, graph theoretic, dan spektral. Cukup banyak ya algoritmanya.
kita mulai dari jenis-jenisnya. Jadi hierarchical algorithm, find successive cluster using previously established cluster. Jadi di sini hierarchical, jadi ada dia menggunakan cluster yang sebelumnya yang sudah di-establish. Jadi ada dua jenis, nanti ada yang aglomeratif yaitu bottom up dari bawah ke atas, dan divisif yaitu top down dari atas ke bawah. Kemudian nanti akan jelaskan ya. Kemudian berikutnya partisional, ini mendetermine semua cluster itu awalnya adalah pertama didetermine ya di awal yang pertama kali. Nah, kemudian nanti dipartisi begitu. Nah, jadi memang bisa menggunakan divisif algorithm ya. Dan yang terakhir adalah Bayesian. Nah, Bayesian ini algoritma yang menjerat posteriori distribution di antara data ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas dari yang paling mudah ya, yaitu K-means ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait dengan K-means clustering algorithm. Ya, oke. Ya, terima kasih untuk pengenalan atau materi pengenalan clustering sudah selesai. Semoga bisa dipahami. Mohon kalau misalnya ada pertanyaan silahkan disampaikan. Feel free to discuss with me. Terima kasih.